Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Suki, keluaran tahun 2023. Film yang mengisahkan perjuangan seorang ibu rumah tangga yang mantan cewek paling cantik di masa remaja dulu, yang harus kejebak di kehidupan emak-emak yang boring. Sampai suatu hari rasa kesalnya memuncak. Merasa tidak pernah dihargai oleh suami dan anak putrinya, dia pun memilih untuk healing-healing, hedon foya-foya, melupakan semua masalah di muka bumi ini. Mau tahu kekoplakan, kebaperan, dan kehangatan film ini? Gas kuy, Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan mbak-mbak cantik anak gaul India yang membuat rekaman soal betapa nakalnya dan binalnya dirinya. Cewek yang bernama Suprit Carla yang biasa dipanggil Suki ini merupakan cewek paling mantep di SMA-nya angkatan 99. Semua cowok-cowok pengen mendapatkan dirinya dan semua cewek-cewek pengen jadi temannya. Suki juga merupakan atlet berkuda yang berprestasi. Gak cuman berkuda sih, dia juga main bola. Tentu aja yang paling penting, dia itu doyan banget tawuran. Diceritakan juga kalau Suki itu punya 3 sahabat yang bernama Meher, Mansi, dan Tanvi. Nah, di pesta kelulusan mereka pun berjanji mereka itu akan terus menjadi sahabat dan hidup dengan bebas seperti bajingan selamanya. 23 tahun kemudian diperlihatkan Suki yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Kehidupannya berubah 180 derajat dari kehidupan remajanya dulu. Baru juga nostalgia. Suaminya yang bernama Guru malah teriak-teriak, "Beb, cawatku ditaruh di mana?" Sedangkan putrinya Jasi juga teriak-teriak, "Mae, mau nyek." Rutinitas Saki setiap hari, dia itu harus ribut sama suaminya dan diceramai sama putrinya. Ya, abis itu, ya seperti rutinitas emak-emak rumah tangga lain lah. Diceritakan juga, bila di rumah itu juga ada ayah mertua si Suki yang bernama Jarprit. Pokoknya kehidupan Suki itu monoton banget dah. Sampai suatu hari, dia pun mencoba membuka FB yang udah lama dia nggak buka. Suki kaget karena ada undangan reunian angkatan 99 di New Delhi. Jelas saja dia senang karena udah lama bener dia nggak ketemu sama teman-temannya. Apalagi pas di grup WA, sahabat-sahabatnya juga bilang kalau mereka akan datang ke reunian itu. Tapi belum juga ngebales, bel udah bunyi ting tong ting tong. Rupanya tetangga Suki yang bernama Rajita datang. Dia mengajak si Suki untuk ikutan acara pengajian emak-emak komplek nanti sore. Suki jelas saja agak jiper karena udah sekian kalinya di bulan ini ada konferensi gosip yang berkedok acara keagamaan itu. Nah, di dalam, kakek yang sadar kalau Suki terlihat cemas menanyakan apa yang Suki pandam. Di sini Suki pun menceritakan kalau dia itu ingin sekali datang ke acara reunian bersama teman-temannya. Tapi guru pasti tidak akan mengizinkan, apalagi Jesse mau ujian 2 bulan lagi. Melihat Suki yang sudah bekerja keras selama ini, kakek pun menyuruh si Suki untuk bilang ke guru. Kakek menyarankan agar si Suki ini memasakkan makanan paling enak yang pernah dia buat. Suami itu akan luluh kalau perutnya kenyang dengan makanan yang enak. Kakek juga bilang rumah ini dulu hanyalah gudang selimut. Semenjak Suki datang, rumah ini menjadi berwarna. Mereka semua tidak akan mati kalau cuma hanya ditinggal 2 hari. Mendengar itu, Suki pun akan mencoba cara dari si kakek. Tak lama kemudian diperlihatkan kalau si Jesse itu lagi disuruh latihan ngibul. Suki itu ogah bener ikut pengajian yang aslinya cuma buat ngosip. Makanya dia pengen si Jesse ngibul di pengajian nanti. Singkat cerita, Suki pun sampai di pengajian. Baru juga datang, emak-emak julid udah pada ngegosip aja. Mereka bilang kalau anak paman Gupta kemarin kawin lari, sekarang dia datang dengan baju tanpa lengan. Sungguh memalukan. Dengar-dengar nih ya, dia tuh dibantuin sama orang untuk kawin lari. Kambingnya anak paman Gupta malah berterima kasih ke Suki. Kambingnya lagi, Suki lah yang ngebantuin tuh anak untuk kawin lari kemarin. Untungnya Jesse datang tepat waktu dan menyelamatkan tuh emaknya. Malam harinya, Suki pun udah memasak masakan yang enak-enak. Tapi pas guru sampai di rumah, dia pun datang dengan marah-marah. Dia dengar dari suaminya si Rajita kalau Suki lah yang membantu anak paman Gupta untuk kawin lari. Guru marah karena dia lagi pengen menenangkan tender pengadaan selimut ke perusahaan paman Gupta. Malah Suki buat jadi kacau balau. Suki beralasan dia cuma mesenin taksi. Nggak tahu kalau tuh taksi buat kawin lari. Tapi itu nggak penting. Suki bilang dia udah masakin masakan paling enak. Namun karena emosi, guru pun menolak untuk makan masakan yang udah dibuat mati-matian sama si Suki. Melihat anaknya yang bodoh, kakek pun menyuruh si Suki untuk bersabar. Setelah emosinya agak turun, Suki baru bilang soal reunian. Belum juga narik napas, Jesse udah teriak-teriak agar emaknya ngebuatin prakarya buat project sains sekolahnya besok. Sedangkan si Jesse malah ngobrol sama teman-temannya di telepon. Sambil membuat prakaryanya si Jesse, Suki pun ngobrol sama sohib-sohibnya. Dia nggak yakin bisa ikut reunian, tapi teman-temannya memohon karena kesempatan ini tidak akan datang lagi. Bahkan Mansi akan pulang dari London demi bisa kumpul bareng.
Nah, pas mau bilang ke guru di kamar, guru malah udah pules. Ya, gagal lagi deh. Keesokan paginya diperlihatkan si Suki lagi nyari barang di garasi. Nggak sengaja dia melihat motor lamanya si guru yang udah jadi sarang tikus. Melihat itu, Suki pun menjadi nostalgia dengan motor itu. Suki langsung menelpon si guru. Dia pengen ngerenovasi tuh motor lagi dan mengendarai itu motor lagi seperti dulu mereka pas masih pacaran. Tapi guru malah kembali marah-marah. Dia berniat menjual tuh besi tua. Sekarang yang paling penting itu dia harus mengambil hati Paman Rames dan menyuruh si Suki untuk peres ke istrinya Paman Rames. Tak lama kemudian pas sampai di sekolahnya si Jessie, Suki pun melihat si Jessie yang lagi membuli teman sekolahnya. Singkat ceritanya, lomba sains Jessie pun dimulai. Di saat itu teman-temannya si Suki pun menanyakan apakah Suki akan datang atau enggak. Lah Suki juga bingung lah. Pas pengumuman lomba sains, Jessie pun menang juara 1. Secara refleks Suki pun malah berteriak-teriak sambil periwit-periwit. Hal itu malah tidak disukai oleh si Jessie. Di luar, Jessie pun marah-marah sama emaknya yang katrok. Dia menganggap emaknya itu cuma pengganggu. Apalagi peraga yang dibuatin sama emaknya itu jelek bener. Dia aja sampai malu membawa tuh peraga sains. Untungnya aja dia menganggap dia itu pinter, jadi dia juara 1. Nah di sini Suki pun nanyain, kenapa si Jessie ini jadi nyebelin kayak gini? Apalagi tadi dia melihat Jessie ngebully anak lain. Jessie bilang, mau ngebully atau berteman dengan siapa aja itu terserah dia. Malam harinya diperlihatkan acara pesta Punjab Railways. Suki disuruh guru untuk melobi istri dari Paman Rames, petinggi Punjab Railways, agar tender selimut di kereta apinya itu bisa dimenangkan perusahaannya si guru. Nah di ruangan ganti, Suki dijadiin bahan omongan karena dia itu udah kayak jongos yang harus jilat istri dari Rames. Di sana diperlihatkan kalau Nyonya Rames itu kelihatan gak pede pada saat tampil di panggung nanti. Namun Suki menyemangati Nyonya Rames untuk percaya diri. Singkat cerita, pas giliran Nyonya Rames tampil di panggung, dia pun bilang ke penonton, aslinya sih aku nggak pede, tapi karena motivasi dari Suki aku jadi pede. Suki bilang kalau cewek itu harus menjadi 3T, tidak takut, tidak tahu malu, dan tidak malu-maluin. Ngeheknya, ini emak-emak malah nelan mentah-mentah motivasi dari si Suki. Dia pun memanggil suaminya dan nunjukin bakat terpendamnya, yaitu jadi cewek smackdown. Tuan Ragas pun langsung kebanting dong. Ya ini Pak D pun langsung patah tulang lah. Jelas aja, guru pun kembali marah sama si Suki. Bahkan saking marahnya, dia menghina si Suki di depan banyak orang. Setelah pulang dari pesta yang memuakkan itu, Suki pun curhat ke kakek. Kakek menyarankan agar Suki tetap pergi ke reunian. Anak bodoh itu tidak akan sadar betapa pentingnya si Suki bila Suki tidak pergi. Di lain tempat diperlihatkan guru yang kayaknya menyesal, udah marah-marah di depan umum. Dia pun berniat meminta maaf dengan membawakan bunga. Sedangkan di rumah, anaknya si Rajita dan Joji yang bernama Jia lagi ngobrol sama si Suki. Nggak lama kemudian, emaknya juga muncul. Pas lagi ngobrol-ngobrol peres-peresan antar tetangga, Jessie pun teriak kalau kakeknya pingsan. Rupanya kali ini bukan drama, kakek beneran anfal. Tak lama berselang, kakek pun meninggal dunia. Setelah kematian kakek, semua pun terasa berbeda. Tak lama kemudian juga diperlihatkan kalau si guru tidak memenangkan tender Punjab Railway karena Rames kepalanya kepelintir. Karena hal itulah guru semakin dingin dengan si Suki. Sampai beberapa hari kemudian ada paket yang datang ke rumah. Rupanya sebelum kematian kakek, dia sempat mesenin tiket kereta api untuk si Suki ke Delhi. Jelas aja hal itu pun langsung dibicarakan dengan si guru. Namun seperti yang udah bisa kita duga, guru melarang si Suki untuk pergi reunian. Singkat cerita, mereka pun malah pada ribut. Guru juga bilang kalau dia tuh capek bener bekerja, sedangkan si Suki cuma di rumah gak ngapa-ngapain. Kerjaannya cuma tidur, makan, nelek, makan lagi, tidur. Gitu aja banyak ngeluh. Suki jelas saja kecewa, cuman gara-gara pengen ketemu sama teman-temannya 2 hari aja, guru sampai bilang seperti itu. Namun guru gak mau tahu, pokoknya si Suki gak boleh pergi. Keesokan sorenya diperlihatkan si guru yang pulang bekerja nyari si Suki. Pas nanya ke Jessie, dia juga gak tahu kemana emaknya. Wong pas tadi pulang sekolah dia juga gak ngeliat emaknya kok. Rupanya si Suki nekat pergi ke Delhi untuk ikut reunian. Singkat cerita, Suki pun sampai di Delhi. Tapi pas melihat mukanya di kaca, kok kayak emak-emak sekali. Ya ini orang pun langsung dandan lah. Jangan sampai teman-temannya lihat kalau dia sekarang itu jadi emak-emak yang menyedihkan. Nggak lama kemudian ada telepon. Rupanya yang nelpon itu adalah si guru. Dia nanya, teh ditaruh di mana ya? Yang paling penting tuh Beb, teh itu wujudnya kayak apa dan gimana buatnya? Ya si Suki langsung matiin lah. Tak lama kemudian datanglah mobil Rubicon merah. Yang rupanya itu adalah sahabatnya si Suki yang bernama Meher. Kok saya mau gendal-gendal sekali, nggak kayak emak-emak di usia 40 tahunan lebih. Yalah, sepanjang perjalanan mereka pun ngobrol banyak. Karena udah 20 tahun mereka nggak pernah ketemuan. Nah di sisi lain diperlihatkan si Jessie yang gak dibekalin makanan. Dia pun meminta makan sama si Jia. Di saat itu juga diperlihatkan Prita, anak yang selalu dibully sama si Jessie, memandangi si Jessie. Kembali lagi ke Meher dan si Suki. Di hotel mereka pun ngobrol panjang lebar. Suki pun mengatakan kalau sekarang kehidupannya itu sangat membosankan. Sedangkan Meher juga bilang kalau kehidupannya juga membosankan. Kemarin dia baru aja putus sama pacarnya.
Mendengar itu, Suki pun tambah merasa hidupnya hampa. Melihat Meher yang masih bisa gonta-ganti cowok dan bisa hidup dengan bebas tanpa ada yang ngatur, dia malah harus kejebak setiap hari di situasi yang membangkaikan. Nah, di sisi lain, guru dan si Jessie harus makan malam pakai burger. Jessie terus-terusan aja ngoceh karena dia tuh nggak suka sama junk food. Dia itu pengen makanan yang kayak dibuatin sama emaknya. Tapi gimana lagi ya, guru nggak bisa masak kok ya. Pas lagi mau ngemplok, Rajita malah namu. Dia yang tahu kalau si Suki itu pergi ke Delhi dari si Jia, sengaja ngebawain makan malam buat si Jessie dan guru. Ya ini anak pun langsung membantu makanan lah. Ternyata itu cuma akal-akalan si Rajita aja. Ada bahan gosip baru, masa ia mau dilewatin? Kembali lagi ke Suki dan si Meher. Melihat si Suki yang lagi bercedi, Meher pun pengen mengajak si Suki jalan-jalan. Nah, pas melihat ada iring-iringan pengantin, Suki keinget kenangan pertama kali dia bertemu dengan si guru. Di saat itu, Suki yang lagi joget ketemu sama si guru yang ikutan joget juga. Dari pertemuan itu, nggak sengaja mereka malah jadi sering ketemuan nggak sengaja. Karena hal itulah mereka pun menjadi dekat dan dekat. Sampai suatu hari, ibunya si guru meninggal dunia. Karena hal itulah, guru kembali ke kampung halamannya di Anekdot. Karena nggak bisa melupakan si guru, dengan motornya Suki mendatangi rumahnya si guru. Dia pun mengatakan tidak bisa hidup tanpa guru. Nggak cuma itu, mereka pun memutuskan untuk menikah di Anekdot tanpa bilang ke orang tuanya si Suki. Jelas saja orang tuanya si Suki sangat kecewa karena pilihan Suki menikahi si guru. Ayahnya si Suki pun sudah tidak menganggap Suki lagi sebagai anaknya dan tidak ingin bertemu Suki lagi. Sore harinya, Mansi dan si Tanvi juga sampai di Delhi dan akhirnya geng Hore pun kumpul kembali setelah puluhan tahun. Singkat ceritanya, mereka pun dandan habis-habisan buat nanti malam. Namun pas si Suki muncul, semua pun langsung takjub. Yakinlah ini pakai baju kayak gitu, emak-emak sekali. Ya semua orang pun langsung menyuruh si Suki untuk ganti baju lah. Tak lama kemudian mereka pun sampai di tempat reunian. Tapi mereka ragu ini bener tempatnya atau enggak. Kok udah pada tuir-tuir semua. Dan pas si Suki masuk, semua orang pun langsung pada takjub. Emak-emak tapi anggun bener. Semua menganggap kalau si Suki itu pasti jadi orang yang sangat sukses. Seenggaknya dia itu direktur perusahaan gede. Kalau enggak ya pasti istri dari CEO terkenal. Namun semua langsung pada mingkem ketika tahu kalau si Suki itu cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, di Anekdot diperlihatkan kalau si Jessie pengen pergi ke warung sebentar, pengen beli roti Jepang. Jelas saja si guru pengen nganterin karena udah malam. Rupanya si Jessie pengen beli pembalut. Penjaga toko nanyain, mau yang ada sayapnya, mau yang double serap atau yang buat malam nih. Lah si guru pun langsung jiper lah, ini beli pembalut atau beli ayam goreng ya, pakai sayap-sayap segala. Nah di sini guru juga baru sadar kalau keperluan cewek itu mahal-mahal. Nah di reunian diperlihatkan kalau geng Hore boring bener. Karena di reunian itu udah kayak acara pemakaman, sepi. Bahkan cowok paling ganteng dulu aja pas di sekolah sekarang udah botak dan kelihatan tuir. Nah pas mau cabut mereka melihat foto lama cowok culun kutu buku yang selalu ngejar-ngejar si Suki. Dulu itu mereka nyebut nih orang dengan julukan Codot karena emang mukanya udah kayak kelelawar. Tapi tiba-tiba ada om-om ganteng yang menyapa mereka. Dan orang itu adalah si Codot, maksud om Vikram. Ya gini ini nih, biasanya yang dulu kelihatan biasa-biasa aja pas udah sukses langsung glow up to the max. Nah karena DJ aja sampai ketiduran nyetel lagu Tembang Kenangan, Meher pun langsung menyuruh tuh DJ buat nyetel lagu joget-joget. Dan mereka pun joget-joget lah. Di sana, Suki pun akhirnya merasakan kembali adrenalin yang sudah lama tidak pernah dia rasakan semenjak lama. Ketika di luar, Suki dan si Vikram pun saling ngobrol. Suki nggak menyangka, Codot yang dulu kutu buku banget sekarang berubah jadi om-om gaek yang maco parah. Intinya sih mereka tuh ngobrol-ngobrol lama bener. Di sini Vikram juga nanya apakah Suki tuh masih ingat dengan janjinya dulu. Dulu kan pas pesta kelulusan, Vikram disuruh nyelundupin Ciu. Dengan imbalan, Suki akan mengajak kencan si Vikram. Ya jelas aja si Suki lupa lah, wong dulu tuh Vikram cupu parah kok. Nah di sini Suki pun bilang, walaupun dia pengen menepati janjinya, tapi si Suki tidak bisa karena besok pagi dia sudah harus kembali ke Anekdot. Nah di villa, geng Hore pun nanyain, tadi sama Vikram ngapain aja? Suki bilang kalau si Vikram ngajak dia kencan. Oh alah wedus, rupanya si Suki dan si Vikram dijadiin bahan taruhan sama ini geng Hore. Suki pun mengatakan dia udah lama gak merasakan getaran seperti malam ini pas ketemu sama si Vikram. Tapi bagaimanapun juga, sekarang Suki udah nikah dan memiliki keluarga.
Keesokan paginya diperlihatkan guru lagi ngobrol sama teman-temannya di gudang. Jogi dan yang lain pun menyuruh si guru untuk libur aja untuk menjemput si Suki. Tapi si guru mah gengsi lah ya. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, guru dapat telepon soal tender selimut terbarunya. Nggak pakai lama, Suki pun ditelepon sama si guru. Bukan nanyain kabar si Suki itu gimana, guru pun langsung menyuruh si Suki untuk pulang karena Suki disuruh jilat istri bos lagi yang sedang didekatin sama si guru. Karena mendengar itu, Suki pun mengatakan mungkin dia akan terlambat 1 hari karena si Suki berniat menemui orang tuanya di Delhi. Kembali lagi, guru nggak peduli, pokoknya si Suki tuh harus segera pulang agar bisa disuruh-suruh lagi. Nggak cuman itu, guru juga mengungkit-ungkit dia tuh kesusahan bener selama Suki pergi. Dia itu harus mencari nafkah dan mengurus rumah seorang diri. Karena keegoisan guru yang masih aja belum berubah, Suki akhirnya mantap. Dia tidak akan pulang lagi ke anekdot kalau guru masih seperti ini. Sore harinya, Jessie pun pulang dan berharap ibunya sudah ada. Namun guru mengatakan kalau emaknya si Jessie itu tidak akan pernah pulang lagi. Sedangkan di Delhi diperlihatkan geng hore lagi nyantai-nyantai di kandang kuda. Nah di sana Jessie menelpon emaknya sambil marah-marah. Dia malah nyeramahin emaknya. Tinggal minta maaf sambil mohon-mohon ke papa, apa susahnya sih mah? Aku kesusahan di sini loh. Cepat pulang tuh ya. Kalau enggak aku nggak mau ngomong lagi sama mama. Karena merasa tidak dihargai oleh suami dan anaknya, Suki pun malah masuk ke mode beringas. Dia malah main tarik tambang sama kuda. Om kirain emak-emak barbar cuma ada di Indonesia. Di India lebih barbar ternyata. Untungnya Vikram datang tepat waktu. Vikram pun marah-marah kenapa si Suki senekat ini. Nah di sini Suki pun marah-marah karena kehidupan yang dilihat orang itu sangat sempurna, kenyataannya ambiar benar. Terus kenapa Vikram ada di sana? Rupanya tuh kandang kuda milik si Vikram. Oh tajir bener. Nah karena gak kuat menanggung semua beban ini, Suki berniat pulang ke rumah. Namun di depan rumahnya, seketika niatnya langsung ciut. Dia takut menemui kedua orang tuanya. Dari jendela Suki hanya bisa melihat orang tuanya yang tertawa bahagia. Alhasil Suki pun kembali pulang. Di anekdot diperlihatkan kalau si guru dan si Jessie kembali makan malam burger. Ting tong. Rupanya si Rajita kembali namuh membawa makanan. Dia tahu kalau si Suki itu tidak kembali dari Delhi. Karena malu, guru pun memohon ke Rajita jangan sampai orang lain tahu tentang masalah ini. Ting tong. Lah kok ada yang nganterin makanan lagi? Rupanya gosip kalau si Suki minggat ninggalin guru dan si Jessie itu udah nyebar ke seluruh komplek. Alhasil seluruh emak-emak di komplek pun ngirimin makanan sekaligus ngecek sendiri. Tuh gosip beneran atau enggak ya? Asoy. Keesokan harinya di sekolah, gosip tentang emaknya si Jessie yang kabur pun menyebar di luar. Mendengar itu, Jessie pun jelas saja marah. Tapi orang-orang yang selalu dibully sama si Jessie sekarang udah gak takut lagi. Siang harinya, guru dipanggil sama guru BP. Setelah itu, guru pun marah karena si Jessie jadi liar seperti ini. Apalagi sekarang akhirnya guru tahu kalau si Jessie itu terkenal karena jadi tukang bully di sekolahan. Namun si Jessie menyuruh ayahnya untuk mingkem, jangan jadi sok perhatian. Jessie paham bener kalau ayahnya itu gak peduli. Sekarang sok-sok nyeramahin. Nah di sisi lain, geng hore pun pengen melakukan kebiasaan mereka pas masih remaja, yaitu keliling Delhi buat makan street food. Singkat ceritanya, mereka pun keliling Delhi buat wisata kuliner sampai buncit. Pokoknya malam itu mereka habiskan buat hedon foya-foya street food. Nah pas udah malam, Mansi udah gak tahan lagi. Dia pun pecirit di celana karena kebanyakan makan kari. Gak mau mobilnya bau, mereka pun langsung mencari toilet umum di pasar. Yalah, suaranya sampai keluar gitu bos. Rupanya gak cuma Mansi yang moncrot-moncrot, Tanvi juga ikutan moncor-moncor. Nah pas lagi ngetawain Mansi dan si Tanvi yang pecirit, Suki pun langsung cemberut. Rupanya dia dapat WA dari si Jessie yang bilang kalau si Jessie itu sangat membenci mamanya. Karena hal itulah Suki berniat pulang ke anekdot. Namun si Maher langsung menahan si Suki. Gak cuma si Maher sih ya, semuanya juga menahan si Suki. Nah di sini Suki pun histeris. Dia itu aslinya gak pengen pulang, tapi dia harus pulang. Teman-temannya ini gak tahu penderitaannya sebagai seorang ibu. Mendengar itu, Maher pun bilang dengan marah, gak cuma Suki yang punya masalah. Mansi udah bekerja 20 tahun lebih, tapi jabatannya gak naik-naik karena bosnya menganggap cewek itu gak kompeten. Tanvi udah 10 tahun menikah tapi belum punya anak. Ibu mertuanya setiap hari memanggil dia dengan sebutan mandul. Sedangkan Meher belum nikah tapi mengandung anak orang. Semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Tapi gak lebay kayak si Suki yang rasa masalahnya paling besar di dunia ini. Ya udah sok atuh kalau mau pulang mangga, tapi jangan hubungin kita lagi kalau kamu menyesal kelak. Alah udahlah gak usah sok-sokan nangis gitu. Oh wedus ikutan mules toh. Tapi geng hore gak mengizinkan si Saki untuk nelek di sana. Sono balik ke anekdot nelek di sana. Karena udah gak tahan, Suki pun bilang dia gak akan pulang. Yang penting bisa nelek di situ. Ini udah di ujung. Keesokan harinya diperlihatkan si guru yang melihat si Jessie membuat prakarya sainsnya sendiri.
Di titik ini guru pun menyadari betapa besarnya sosok Shisaki di rumah. Di lain sisi juga diperlihatkan bila Suki memberanikan diri untuk menelpon ibunya. Tak hanya itu, Suki juga mulai menikmati kehidupannya yang sekarang, apalagi ada sahabat-sahabatnya dan Vikram yang membuat dia nyaman. Sampai suatu hari Vikram kembali mengajak ngobrol Suki. Dia berharap Suki ini bisa menjadi joki kudanya di pacuan kuda besok. Melihat itu, Meher pun gregetan. Dia menyuruh si Vikram gerak cepat karena Suki sebentar lagi akan jadi janda. Ups, keceplosan. Nah, di sekolahnya si Jessie, kembali lagi si Jessie jadi bahan omongan karena emaknya kabur. Karena jadi, Jessie pun berlari ke kamar mandi buat mewek jelek. Tiba-tiba ada yang nyodorin tisu toilet. Jessie kaget lah, karena itu adalah si Prita, anak yang paling sering dibully sama si Jessie. Jessie mah masih aja jual mahal. Jessie menganggap Prita akan menghina seperti yang lainnya. Namun Prita tulus menghibur si Jessie. Prita bilang kalau Jessie itu sangat beruntung, punya ibu yang sangat baik. Dia menyadari itu pas melihat ibu Jessie pas teriak-teriak kemarin. Namun Jessie bilang kalau ibunya itu adalah ibu paling egois di dunia. Aku harus makan makanan tidak enak setiap hari. Aku harus menyiapkan keperluanku sendiri setiap hari. Aku juga harus dihina-hina gara-gara dia. Dia itu ibu yang sangat egois. Prita pun bertanya, dari tadi aku hanya mendengar kata aku, dan aku. Kamu hanya mementingkan kepentinganmu sendiri. Pernah nggak kamu mikirin ibumu tuh kayak gimana? Bagaimanapun keadaannya, seorang ibu tuh selalu hebat. Bersyukurlah kau karena masih punya sosok ibu yang masih hidup. Tidak sepertiku yang tidak pernah melihat ibuku dari kecil. Keesokan harinya diperlihatkan pacuan kuda. Geng Hore pun kesal karena si Soki telat datang. Tapi pas melihat si Suki yang jadi joki kuda, semua pun langsung pada shock. Udahlah, langsung intinya aja deh, pacuan pun dimulai. Di awalnya si Suzuki itu di posisi terakhir. Sedikit demi sedikit dia pun merangsek masuk. Singkat ceritanya, Suki pun dapat juara 2. Di saat itu Suki pun sangat bahagia. Vikram juga sangat berterima kasih sama si Suki, dan dia pun pengen mengajak kencan si Suki. Nah, di sini Vikram juga ingin mengasih hadiah buat si Suki. Rupanya si Vikram ingin mempertemukan si Suki dengan ayahnya. Akhirnya setelah belasan tahun, Suki bisa bertatap muka dengan ayahnya. Suki mau minta maaf karena pilihannya dengan si guru membuat ayahnya sangat kecewa. Namun ayahnya mengatakan kalau dia itu senang bertemu lagi dengan si Suki. Ayahnya bukan membenci si Suki, tapi dia kecewa karena anak putrinya yang sangat dia sayangi memilih meninggalkan dirinya. Intinya sih mereka berdua pun saling maaf-maafan sambil meneteskan air mata. Di lain sisi diperlihatkan Jessie yang mengkonfirm pertemanan emaknya di FB. Akhirnya Jessie pun baru sadar kalau emaknya itu sangat bangga terhadap si Jessie. Karena sudah sadar, Jessie pun mengganti esai pidatonya yang sedang dia buat. Malam harinya, Suki pun diantar Meher ke tempat kencan. Suki bilang dia cuma mau makan malam sebentar, abis itu dia pulang dan nonton debatnya si Jessie. Tapi si Meher menyuruh si Suki untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Singkat cerita, Vikram pun sangat takjub dengan kecantikannya si Suki. Mereka pun saling ngobrol sana-sini. Nah, di sana Vikram juga nembak si Suki. Dia bilang dia tidak ingin memanfaatkan situasi Suki yang lagi rungkat sama guru. Tapi bila memang mereka berpisah kelak, Vikram akan menerima si Suki apa adanya. Suki juga nggak perlu menjawab lamarannya sekarang. Lebih baik Vikram menunggu daripada ditolak mentah-mentah. Di sini Suki pun bimbang parah karena sosok Vikram yang sekarang itu adalah sosok guru di masa lalu. Perhatian, romantis, kaya raya, yang paling penting brewoknya tebel. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan si guru yang lagi di gudang mendengar teriakan dari si Jogi. Rupanya si Jogi kecelakaan ketiban selimut. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, ini orang gak mau diperiksa sama si suster sebelum bintinya datang. Pas Rajita datang, baru deh ini suami kolokan mau diperban. Teman-temannya Jogi mengatakan seberapa keras dan tegasnya Jogi di luar, ketika bersama istrinya Jogi akan berubah jadi Jogi yang mesra, kolokan, dan tukang nenen. Melihat itu, guru pun langsung jelep hati nih. Nah, setelah kencan, Suki pun melihat rekaman lomba debatnya si Jessie dengan tema wanita yang berpengaruh di dunia ekonomi dunia. Di saat itu, Jessie malah membahas tentang kehidupan seorang ibu rumah tangga yang harus terkekang dalam keterbatasan untuk menyokong keluarga tetap utuh. Setelah pidato, Jessie pun berterima kasih kepada ibunya yang telah membesarkan dirinya. Jelas saja, semua orang pun langsung bertepuk tangan. Setelah itu juga diperlihatkan Jessie yang memeluk Prita untuk berterima kasih. Tak lama kemudian, Jessie pun menelpon ibunya dan meminta maaf. Nah, pas Suki kembali ke villa, Suki pun berniat pulang. Tapi dia kaget, rupanya guru berada di sana. Guru berniat menjemput Suki untuk pulang, karena dia dan si Jessie sangat membutuhkan si Suki. Tapi di sini Suki malah bilang, setiap kali Suki memaafkan si guru, besoknya guru akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Suki tidak ingin itu terulang terus-menerus. Suki juga bilang kalau dia itu tadi dilamar oleh si Vikram, sosok cowok yang seperti sosok guru di masa lalu. Suki sudah lupa kapan terakhir kalinya guru bilang cinta ke dirinya. Selama ini guru hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan si Suki. Intinya sih Suki tidak ingin pulang dan dia pun memutuskan untuk tinggal di Delhi. Namun bagaimanapun guru memohon, Suki sudah bulat.
Dengan lunglai, guru pun keluar rumah dengan hati yang nyesek. Keesokan harinya, geng Hore pun harus berpisah untuk kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Di sana mereka juga berjanji akan melakukan apa yang mereka suka dan jangan biarkan orang lain menghancurkan hidup mereka. Di sana juga Vikram datang untuk menemui Shisuke. Intinya sih Vikram menanyakan soal lamarannya kemarin. Namun Shisuke harus meminta maaf karena Suki tidak bisa menerima lamarannya si Vikram. Walaupun sudah tidak bersama guru lagi, tapi Suki memutuskan untuk tidak mengkhianati guru dan si Jessie. Setelah itu Vikram dan Suki pun memutuskan untuk menjadi sahabat saja. Walah wedus, dijadiin bahan taruhan lagi dong. Beberapa minggu kemudian diperlihatkan Shisuke mendapat surat dari si guru. Rupanya sebagai tanda maaf, guru merenovasi motor lamanya dan memberikannya ke Suki. Guru tidak berharap Suki kembali karena hadiah ini, tapi dia meminta Shisuke untuk bahagia. Di lain tempat diperlihatkan bila si guru membeli sebidang tanah. Guru bilang ke Jessie kalau dari dulu itu Suki pengen banget punya peternakan kuda. Siapa tahu kalau suatu saat Suki mau kembali, dia akan bahagia dengan peternakan kuda ini. Di saat lagi ngomong hati ke hati dengan si Jessie, ada suara musik iring-iringan pengantin. Guru bilang kalau emaknya si Jessie itu sangat suka ikut joget-joget kalau ada orang nikah. Karena hal itulah Jessie dan guru pun ikutan joget. Tapi tanpa mereka sadari, Suki pulang dengan mengendarai motornya. Melihat Suki yang pulang, Jessie dan guru pun jelas saja sangat bahagia. Rupanya si Suki memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan bila si guru sudah berubah beneran. Dia lebih menghargai Shisuke dan kembali menjadi romantis. Gak cuman itu, Jessie juga jadi lebih nurut. Dan sekarang si Jessie juga udah gak jadi pembuli lagi dan berteman akrab dengan si Prita. Nah, suatu hari, pas hari ulang tahunnya si Suki, guru ngasih hadiah, tiket pulang pergi ke London. Dia pengen Suki dan teman-temannya itu liburan sekaligus reunian setahun sekali. Dan filmnya pun tamat dengan happy ending. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur kalian ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Rebox pamit dulu dan biar milatihin.